Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم. Sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, senantiasa kita selalu memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan di hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita untuk senantiasa beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mudah-mudahan ibadah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi nilai pahala untuk kita semua. Tak lupa salawat serta salam marilah kita senantiasa haturkan bersama kepada Nabi kita, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, yang mana mudah-mudahan kita semua bil khusus jamaah Jumat mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, anak adalah anugerah. Anak adalah titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku orang tua, yang harus kita jaga, yang harus kita didik, yang harus dijadikan generasi-generasi yang terbaik, generasi yang berakhlakul karimah. Seorang anak akan tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu dengan menyesuaikan lingkungannya. Orang tua, saudara-saudara, keluarga, kerabat, tetangga, serta teman-temannya adalah aktor-aktor yang berperan membentuk karakter seorang anak. Penanaman nilai-nilai positif sejak dini akan memengaruhi tumbuh kembang serta karakter seorang di masa depan. Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadisnya bahwa setiap anak lahir dengan keadaan fitrah, dengan keadaan bersih. Namun lingkungan di mana ia tumbuh yang membentuk karakternya, apakah tetap sesuai dengan fitrahnya atau malah sebaliknya, menyimpang dari fitrahnya tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang lahir itu menetapi kefitrahannya, sedangkan kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa fitrah agama seorang anak sangat dipengaruhi oleh orang tuanya, yang merupakan bagian dari lingkungan tempat ia tumbuh. Seperti halnya fitrah agama, karakter dan moral anak juga dibentuk oleh lingkungan tersebut. Lingkungan inilah yang akan memberi warna dan membentuk anak, apakah ia akan menjadi pribadi yang baik atau sebaliknya. Karena itu penting sekali bagi kita selaku orang tua untuk bisa mendidik karakter anak dengan baik sejak dini, supaya di masa depan ia bisa tumbuh menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia, menjadi generasi yang terbaik,
menjadi penerus-penerus kita selaku orang tua, penerus yang terbaik, yang akhlakul karimah. Jemaah Jumat rahimakumullah, nasihat dari Nabi dan teladan para ulama merupakan cara yang sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai moral pada anak-anak kita. Syariat Islam adalah petunjuk dari Allah yang mengarahkan kita dari lahir hingga wafat kelak nanti. Oleh karenanya, para orang tua tepat jika membuka kembali Al-Quranul Karim untuk mencari pesan-pesan moral yang baik bagi anak-anak kita. Jemaah sekalian, dalam Al-Quran surat Luqman terdapat 3 cara Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Cara ini dapat dijadikan teladan bagi orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Berikut khatib sampaikan nasihat tersebut. Yang pertama, orang tua harus memahami bahwa nasihat yang baik dan mudah diterima bukanlah nasihat yang diberikan dengan tekanan, melainkan nasihat yang diberikan atau disampaikan dengan kelembutan. Jika merujuk kepada cara Luqman memanggil anaknya, kita dapat melihat Luqman memanggilnya dengan kata ya bunayya, wahai anak kecilku. Panggilan tersebut merupakan panggilan hangat seorang ayah kepada anaknya. Allah berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyriku billahi inna syirka ladulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukannya lah itu benar-benar kezaliman yang besar. Quran surat Luqman ayat 13. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsir Jalalainnya menjelaskan bahwa ungkapan ya bunayya yang memiliki makna wahai anak kecilku merupakan ungkapan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Banyak sekali orang tua yang salah kaprah ketika memberikan nasihat kepada anaknya dengan menyampaikan nasihat secara kasar, membentak, bahkan tidak jarang kita temukan ada yang sampai melukai, melakukan kekerasan fisik supaya anaknya mau mendengar nasihat yang terbaik kepada anaknya. Tentu saja hal tersebut merupakan kesalahan yang fatal bagi orang tua untuk mendidik anaknya. Alih-alih anak akan menurut dengan baik, malah ia akan melaksanakan nasihat karena terpaksa dan takut. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, nasihat yang kedua yang dapat kita terima, yang dapat kita ambil, yaitu nasihat yang baik dan mudah diterima adalah nasihat yang berdasarkan argumentasi dan alasan yang jelas, sehingga menjadikan pendengaran menerima nasihat yang diberikan. Hal ini juga dicontohkan oleh Luqman ketika menasihati anaknya agar tidak durhaka kepada orang tua, selalu mendirikan sholat, amar ma'ruf nahi munkar, tidak bersikap angkuh dan selalu rendah hati. Luqman menyampaikan nasihatnya dengan argumentasi yang jelas agar mudah diterima oleh anak-anaknya. Seperti contoh, nasihat untuk tidak mendurhakai orang tua. Luqman menguatkannya dengan mengingatkan perjuangan orang tua dalam mendidik anak-anaknya sejak kecil. Pendidikan ini lebih mengena di hati anak-anak karena disampaikan dengan logika yang dan bahasa yang mudah diterima dan disertai alasan-alasan yang jelas dan konkret. Penjelasan-penjelasan tersebut harus bisa diterima oleh anak-anak kita. Kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa kita selaku orang tua mendidik anak itu dari mulai dalam kandungan hingga besar itu tidak mudah, penuh dengan perjuangan. Kasih sayang diberikan kepada anak-anak kita itu penuh dengan perjuangan. Kita mesti bisa menyampaikan itu kepada anak-anak kita agar anak-anak kita bisa lebih menyayangi lagi kepada kedua orang tuanya.
Akhlak-akhlaknya bisa lebih baik kepada kedua orang tuanya. Yang selanjutnya, yang ketiga, pada dasarnya nasihat itu tujuannya adalah berharap agar orang lain mendapatkan kebaikan. Kita hanya menunjukkan jalan yang benar dan tidak perlu memaksakan hasilnya. Apakah nasihat itu diterima atau tidak? Prinsip ini juga berlaku dalam mendidik anak-anak kita. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tua diberi tanggung jawab untuk merawatnya serta mendidiknya. Namun ingat, jemaah Jumat rahimakumullah, bahwa hak untuk membentuk karakter anak sepenuhnya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah berusaha semaksimal mungkin, orang tua harus memiliki sikap qanaah, yaitu merasa cukup dan ridho dengan hasilnya. Karena tugas kita hanyalah berusaha, sementara hasilnya Allah yang menentukan. Itulah upaya yang bisa kita lakukan oleh orang tua dalam membentuk karakter yang baik pada anak-anak kita. Sebuah bangsa yang baik akan terbentuk dari individu-individu yang berkarakter dan bermoral baik. Oleh karena itu, titip kepada kita semua selaku orang tua, jadikan anak-anak kita menjadi generasi muda yang terbaik, menjadi generasi muda yang berakhlakul karimah. Anak adalah tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawabannya dunia dan akhiratnya. Ketika di dunia, kita pasti selaku orang tua yang akan disalahkan ketika anak-anak kita nakal. Kita selaku orang tua akan diberikan pujian ketika anak-anak kita baik. Begitu juga kelak di yaumil hisab, kita pasti akan dimintai pertanggungjawabannya kepada kita selaku orang tua. Apakah kita sudah bisa mendidik anak-anak kita? Apakah kita sudah bisa meluruskan anak-anak kita, khususnya dalam pendidikan agama? Oleh karena itu, dasari pendidikan agama kepada anak-anak kita. Insya Allah, ketika sudah didasari, dipondasi dengan agama, insya Allah anak-anak kita ketika melakukan hal-hal tidak baik akan menjadi rem, akan menjadi kendali. Dan mudah-mudahan dengan dipondasi agama yang terbaik, anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solihah sesuai dengan harapan kita selaku orang tua. Kita selaku orang tua, mungkin kebahagiaan kita melihat anak-anak menjadi anak-anak yang terbaik, akhlak yang baik. Mungkin harta, kekayaan, kedudukan itu kebahagiaan, kebanggaan orang tua nomor sekian. Tapi ketika akhlaknya tidak baik, semua itu percuma. Kedudukan percuma, akhlak percuma. Apa artinya itu semua ketika anak-anak kita menjadi anak-anak yang durhaka, baik kepada Allah ataupun kepada orang tuanya? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita semua, wabil khusus jemaah Jumat rahimakumullah, diberi amanah sebagai orang tua, termasuk ke dalam golongan orang tua yang berhasil mendidik anak-anak kita menjadi pribadi yang baik dan mulia, menjadi generasi yang terbaik. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddus. Assalamu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh
Sahibus sarafi wal ihtiram, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rida 'anil khulafa'ir rasyidin wa an ashabihi nabiyyika ajma'in wa tabi'ina wa tabi'i tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irfa' 'anna al ghala wal waba wal amara wal fitana ma la yadfa'uhu ghairuka 'ala baladina hadha Indonesia khassa wa an sa'iril biladina muslimin amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.